Nah, ini bukan kepala desa yang digelandang KPK, bukan. Jadi adalah tersangka dari Polda yang itu terkait korupsi konstruksi pembangunan jalan ruas Sabang Talang, Kabupaten Luwu Utara sepanjang 18 km. Jadi ini adalah kasus fasilitas kredit konstruksi yang tidak sesuai dengan mekanisme pemberian kredit kepada sejumlah perusahaan pengadaan barang. Jadi bukan kepala desa. Jadi karena kesannya banyak banget kan 700. Video tersangka polisi ini diambil oleh pembuat konten. Ada banyak nih. Diberilah narasi ini adalah kepala desa. Nah, salah satu akun yang menyebarkannya ini akun TikTok anaknya .dai.bakhtiar. Dan kalau dilihat asalnya ini kayaknya peta politik di Sulawesi ya? Bukan, yang anaknya Dai Bakhtiar kan memang yang maju di salah satu Banyuwangi, bukan Banyuwangi. Iya. Dekat Cirebon apa? Maju Dekat Cirebon. Bupati wali kota gitu ya? Bupati ya? Subang ya? Sebelahnya Subang. Subang, Kuningan, Wangi, Cirebon, ayo. Palimanan, kok Palimanan itu ya, tol ya? Salah satu anaknya Dai Bakhtiar ini pokoknya bupati di daerah situ ya? Daerah Pantura dong tuh ya? Ya, dan rivalnya ini kan sempat ribut kan? Yang terpilih sekarang kalau nggak salah. Indramayu, ya. Dan saya lihat si akun ini kayaknya menjadi black campaign sepertinya, black campaign terhadap anaknya Dai Bakhtiar ini. Ya. Akun black campaign bertahan sampai sekarang ya, bikinlah konten-konten seperti ini. Udah terlanjur ya? Udah terlanjur karena view-nya udah banyak gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan ditangkap KPK ya? Bukan, ini video adalah tersangka kasus korupsi penggelapan di Makassar. Di Sulawesi Selatan. Tapi ada banyak akun yang nyebarin, Bang. Banyak banget ya? Banyak, ada belasan. Jadi ini kayak di cloning banyak sekali. Robot juga kayaknya ya? Enggak, akunnya memang ada orang-orangnya dan mereka memang mengambil mengambil info ini diduplikasi karena kita tahu kan ini sebenarnya afirmasi bahwasannya kepala desa itu banyak yang bermasalah gitu. Makanya mereka ini di desa saya kayaknya mirip deh. Makanya sekalian ya. Posting juga nih. Nah, seperti itu sih. Udah bermasalah minta tambah ini lagi. Tambah apa? Jabatan. Masa jabatan minta ditambah sampai 8 sampai 9 tahun gitu. Wow. Kepala desa ini memang ada yang bagus. Tapi banyak juga yang bermasalah. Ya. Dan puncak mulai bermasalah itu semenjak ada dana desa sih sebenarnya. Ya. Karena mereka tiba-tiba kaget disuruh pegang duit 1 miliar. Akhirnya duitnya dipakai buat judol, dipakai buat jalan-jalan ke Singapura. Dan ini yang banyak terjadi. Ada laporan dari tempat saya juga begitu sama. Pupuknya nggak diurus. Jadi warga hidup ya nyari duit sendiri aja, nggak ada bantuan sedikit pun dari desa. Ya makanya ketika ada informasi ini beredar di TikTok, mereka ada yang mengambilnya karena udah kesel dengan pejabat kepala desa di tempatnya mungkin, dan ini beredar gitu ya. Dan ada yang menarik ketika ada kepala desa ditangkap, kepala desa ngomong gini, ya kita juga pengen dapat sesuatu dong, masa yang dapat atas doang. Itu real tuh ya, artinya apa yang dilakukan oleh mereka karena mereka melihat bagaimana yang terjadi di atasnya. Benar. Gitu. Oke, tapi bagaimanapun kalau memang informasinya ada, ya kita bilang ada. Tapi kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Jadi informasi 700 kepala desa digelandang ke KPK itu kita nyatakan hoax ya. Oke. Masa kepala KPK ngurus kepala desa, Bang? Kepala desa jangan KPK lah. Kepala desa tuh itu aja. Polisi, jaksa gitu ya. Kejaksaan.
pendaftaran relawan dan pekerja program makan bergizi gratis. MBG. Ini memang MBG ini lagi viral ya, karena baru kemarin diluncurkan. Memang ada beberapa persoalan, misalkan makanannya ada yang basi, belum semua dapat. Terus dagingnya sempat dijarak. Kemudian ada makanan yang ternyata nggak ada susunya, cuman ada sayurnya cuman sejumput gitu ya. Terus dan beberapa persoalan lainnya, termasuk kemarin Menteri Julhas Menko bilang pembiayaan makan bergizi gratis hanya sampai hanya sampai bulan Juni 2025. Dan yang paling fenomenal ada pernyataan dari Ketua DPD ya, Pak Najmuddin kalau nggak salah tuh ya, yang bilang sebaiknya rakyat ikut membantu. Ada lagi yang ada yang bilang dana zakat bisa dipakai. Nah, dana zakat juga bisa digunakan untuk makan bergizi gratis. Sehingga itu menimbulkan skeptisme dari publik. Yang janji siapa, yang membiayai siapa. Kalau memang tidak mampu ya nggak usah diteruskan. Minta maaf aja sama rakyat. Iya. Kalau memang mau diteruskan, pastikan dananya operasional segala macam bagus. Bang Asnil udah ditelepon untuk vendor MBG? Belum. Oh belum ya? Belum. Tetap saya kontak. Udah dapat. Udah. Lumayan ini vendor MBG lumayan. Tapi bayar enggak? Nelpon doang, masuk doang, bayar kagak? Nanti saya mau wilayah Bekasi lah center. Jaminan dibayar ya. Tapi udah dapat, anak-anak udah dapat dong. Belum. Entar. Anak-anak udah dapat makan gratis. Oh, di sekolah? udah. Oh, tapi di Bekasi saya nggak tahu deh. Oh. Nggak tahu saya di Bekasi. Di mana, di Jakarta dapat? Di Jakarta mungkin udah ya. Oh, kalau saya Tangerang belum tuh. Oh, belum. Karena anak saya nggak ada yang sekolah, udah kuliah semua. Jadi saya nggak bisa nanya soalnya. Kalau bisa nanya saya tanya. Iya, Tangerang ya. Bang Acil anaknya masih sekolah kan? Sekolah. Udah dapat? Belum. Oh, belum. Wadahnya aja kagak. Oh, sekolah ini kali, sekolah elit. Sekolah elit? Enggak, negeri 2, Bang, swasta 1. Oh. Iya. Tiga-tiga aja kagak ada, Bang. Iya. Tapi kalau memang makan siang, makan bergizi gratis di sekolah internasional atau sekolah yang mahal yang bayarannya sebulan 3 juta, 4 juta. Iya, mereka apa perlu makan bergizi gratis? Secara mereka juga bawa makanan sendiri. Iya juga ya, orang tua juga kan hati-hati kan, makanannya juga udah catering biasanya mereka. Udah catering. Nah, tetangga saya yang catering tuh di sekolah udah mulai khawatir. Dia nanya sama saya, Pak Gaib, itu makan bergizi gratis semua sekolah. Ini sekolah di anak saya yang boarding ini, itu apakah dapat juga? Kalau dapat, catering saya gimana ya? Gitu dia udah nanya. Iya sih. Gitu. Padahal kalau saya mendukung sih, Bang, makan bergizi gratis. Karena ngurangin kerjaan saya. Jam 11 nganterin bekal. Oke. Tapi sekarang masih nganter bekal karena nggak ada. Iya. Di tempat saya nggak ada. Iya. Ini gimana nih informasinya? Bener nggak ada relawan nih untuk makan siang gratis? Ya. Jadi ada sebuah informasi yang beredar di Facebook, Instagram, di beberapa media sosial lain gitu ya, yang menyebutkan bahwasannya dibuka pendaftaran relawan. Nah, kita tahu relawan itu kan kerja-kerja voluntary ya. Nah, ketika saya coba cek, saya langsung ke akun aslinya. Jadi ada namanya, akunnya itu adalah di situ program makan siang, makan bergizi gratis. Nah, akun ini kemudian mengutip banyak informasi seolah-olah dia adalah informasi resmi dari Badan Gizi Nasional. Nah, saya coba langsung tuh ketik Badan Gizi Nasional gitu ya, di Google. Gitu. Dan apakah benar mereka mengumumkan? Nah, yang terjadi justru sebaliknya. Hati-hati, kata dari Badan Gizi Nasional. Hati-hati yang mencatut atau meminta bayaran, meminta akun ID atas nama Badan Gizi Nasional, karena itu nggak ada. Nah, setelah itu, iya. namun pengumuman resminya untuk merekrut pegawai Badan Gizi Nasional itu memang ada, Bang. Jadi ada namanya
sppindonesia.com. Oke. Nah, itu mengumumkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia namanya. Jadi di situ disebutkan di situ ada persyaratan ya, warga negara 30 tahun, S1 atau S2. Kemudian dokumen yang dipersiapkan yaitu adalah Serius ya berarti ya? Enggak, kalau ini benar. Oh, ini benar. Nah, kalau ini enggak benar. Yang ini nih, yang di Ya, ini gambar hoax. ini. Jadi ini adalah kita memastikan hoax karena dia ngambil, justru ini hati-hati karena dia mengambil minta NIK, Bang. Wah, ini nih. Sama dengan modus yang sebelumnya modus kita yang itu ya. bongkar. Lowongan, hadiah langsung, door prize, kalau saya mau bagi-bagi rezeki dapat 20 juta gitu Ya. kan. Dan ada suara dari Jokowi ataupun Prabowo waktu itu kan. Nah, modusnya sama. Jadi memang ada pengumuman dari penerimaan pegawai dari Badan Gizi Nasional. tetapi dengan mekanisme sendiri, bukan melalui ini. Jadi itu resmi. Khusus untuk makan bergizi gratis juga atau enggak? Jadi bisa buka di akun sppindonesia.com. Itu diumumkan proses rekrutmennya. Tapi bukan melalui ini. Ini TikTok ya? Ini flyer ya? Flyer di Facebook. Di Facebook ada, di Instagram ada. Namanya program makan bergizi gratis. Iya. Program makanan bergizi gratis. Jadi memang catut nama ini. Dan ketika saya coba masuk gitu ya, dia minta NIK dan nomor telepon. Dan ini sudah bisa dipastikan ini adalah hoax dan mencuri data sebenarnya. Dan saya yakin pasti banyak yang udah ngirim nih. Nah, kalau baca komennya banyak, Bang. Banyak. Saya mau dong gitu. Iya, karena dalam situasi masyarakat yang butuh pekerjaan, kan BI baru juga meriliskan jumlah pekerjaan itu makin berkurang. Sementara jumlah tenaga kerja juga makin banyak. Sehingga begitu ada lowongan-lowongan yang sifatnya reguler atau sifatnya itu termin gitu ya, per 3 bulan, per 6 bulan, itu pasti yang ngelamar banyak banget. Bener. Banyak banget. Kemarin ada di tempat saya cuma lowongan pramuniaga ya, sebuah alat tulis, itu antrinya panjang sekali. Karena pengangguran kita sudah terlalu banyak. Saya tanya sama supervisornya kemudian dekat rumah saya, Bang Abdul, ini butuhnya berapa? Cuma 5, Bang. Wow. Coba pakai baju putih. Saya tuh kalau ngelihat begitu tuh, saya senang dengan semangat mereka bawa lamarannya, baju putih, celana hitam. Cuman saya juga miris gitu, sedih gitu. Ya Allah, sampai sebegininya orang nyari pekerjaan, dan itu rata-rata tuh lulusan SMK sama lulusan D3, D1. Nah, ini lulusan-lulusan yang memang rawan di tempat, memang gak ada tempatnya memang mereka ini. Gitu. Makanya sesuatu yang paling menyedihkan tuh, satu, ketika kita lihat panjangnya orang ngelamar kerja. Yang kedua, kalau ada pabrik yang padat karya dari dalam maupun luar negeri yang tutup. Ya. Itu informasi yang menyedihkan buat kita sebenarnya gitu. Dan sama kayak gini nih. Nah, bahwa kalau ada lowongan atau pendaftaran yang minta nik di digital, di online, itu kita pastikan nggak benar ya? Udah nggak benar. Karena nggak ada, kan kita sudah berlaku nih perlindungan data pribadi, undang-undang perlindungan data pribadi. Dan itu sebenarnya kan ini sudah beneran sudah bisa dipidana sebenarnya, karena nggak ada term yang menyatakan dia akan bertanggung jawab terhadap data yang kita data itu disimpan dengan baik gitu ya. Dan nggak bisa sembarangan juga lembaga yang bisa mengeluarkan itu sekarang. Iya. Karena itu ada undang PDP kan. Ya. Nah, ini memang kalau saya coba tracing, Bang ya, Badan Gizi Nasional ini memang membuka lowongan. Nah, saya lansir di Antara nih. Badan Gizi Nasional membuka kesempatan bagi WNI untuk bergabung sebagai aparatur sipil negara, bukan sebagai volunteer atau relawan tadi. Nama programnya itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Batch 3. Dan syaratnya tadi sempat saya spill, WNI, pendidikan S1 atau S2, sehat, kemudian persyaratan administrasi lainnya. Itu memang ada. Jadi hati-hati dalam mengambil peluang lowongan kerja
Jangan sampai kemudian kita terjebak, mereka justru mengambil data kita dan menjualnya atau digunakan untuk hal lain gitu ya. Kedua, biasanya ada juga yang minta dana sebelum kita ditempatkan kerja, kita butuh dana dulu. Nah, hindari informasi-informasi itu. Ya. Dan jelas informasi yang di belakang saya ini adalah hoax. Yang benar silahkan buka situs langsung ke Badan Gizi Nasional, jangan melalui fanpage yang ada di Facebook atau di Instagram. Ya. Jadi kalau ada lowongan-lowongan langsung buka di websitenya lembaga itu. Yang ini websitenya berarti Badan Gizi Nasional ya. Ya. Jadi kalau di fanpage Facebook tuh nggak jelas alamatnya, nggak jelas kontak personnya. Biasa kalau lamaran itu ada kontak personnya, gitu. Ada kontak personnya, ada emailnya secara resmi. Kalau emailnya Badan Bergizi Nasional @yahoo.com, itu udah nggak jelas nih tuh. Biasanya mereka itu ada .go.id di belakangnya ya. Gitu. Oke. Ya teman-teman tetap berhati-hati untuk menerima atau mendaftar setiap lowongan atau lamaran yang sifatnya seperti ini, karena sudah dipastikan itu adalah tidak benar, apalagi yang meminta nomor NIK Anda, karena nomor NIK itu adalah rahasia yang tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak jelas, apalagi di era sekarang, di era digital, apalagi di akun-akun yang kita belum tahu kebenarannya. Oke, informasi tentang pemerintah membuka relawan untuk makan bergizi gratis kena dengan hoax ya. Oke.